Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Dwi Pratama dengan NPM 2021020390. Saya di sini akan menjelaskan materi sosiologi politik. Yang pertama, pengertian sosiologi politik, yaitu suatu cara individu atau kelompok untuk menggapai suatu tujuan atau kekuasaan, baik kekuasaan untuk mempengaruhi suatu masyarakat maupun organisasi partai politik. Pengertian sosiologi politik salah satunya menurut Abus Comti, yaitu merupakan cabang ilmu tentang sosial, suatu bidang ilmu tentang interaksi sosial, struktur, dan perilaku. Kemudian yang kedua, konsep budaya politik, merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat atau kelompok individu, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya. Menurut Benedict, kebudayaan Indonesia cenderung membagi antara kelompok elit politik dengan kelompok massa. Menurut Austin, budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang bersama-sama. Budaya politik berdasarkan yang pertama, sikap yang ditunjukkan. Budaya politik militan, budaya politik di mana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang bila terjadi krisis. Maka yang dicari adalah kambing hitamnya. Kemudian, orientasi politik dibagi menjadi tiga, yaitu budaya politik kaula, budaya politik partisipan, dan budaya politik parokial. Materi selanjutnya, fokus objek kajian. Fokus objek kajian memiliki fokus kepada masyarakat negara dan kekuasaan. Fokus perhatiannya melihat hubungan kepada masyarakat kepada politik. Contohnya, sosialisasi politik, konflik dan demokrasi, dan hubungan masyarakat, dan hubungan politik, dan proses politik secara bersamaan. Yang keempat, yaitu mengenai metode kajian sosiologi politik. Yang pertama, pendekatan secara historis, yaitu pendekatan yang melihat bentuk peristiwa baik bersifat konstekstual maupun temporal. Kedua, pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang menyajikan data-data perbandingan. Yang ketiga, pendekatan institusional, yakni pendekatan yang menyajikan faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalitas. Keempat, pendekatan behavioral, yakni pendekatan yang terfokus pada tingkah laku. Materi selanjutnya, konsep-konsep sosiologi politik. Di antaranya adalah masyarakat, negara, kekuasaan, stratifikasi sosial, perubahan sosial, sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, partai politik, konflik politik, civil society, dan demokrasi. Metode selanjutnya yaitu sosialisasi politik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, imitasi atau meniru. Dampak positif dari imitasi adalah membuat seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Contohnya yaitu seseorang yang memberikan contoh bagaimana cara untuk makan yang baik dalam keluarga. Kemudian yang kedua ada sugesti, yaitu anjuran yang dapat melahirkan reaksi langsung tanpa memerlukan pemikiran secara rasional tetapi diterima secara emosional. Materi terakhir yaitu pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik adalah segala kegiatan warga masyarakat yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan politik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Posisinya bisa saja sebagai warga negara, politisi, dan aktivis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.